merayakan tahun baru Islam. Gitu. Oh ini nih, tahun baru Islam lagi. Ada yang baru gitu. Berarti Islam juga ada tahun barunya, Pak? Iya. Ya. Ada yang mau tahu sejarahnya gimana? Mau. Oh. Tanya gini. Jadi sebelum Islam datang, sebelum masa Rasulullah, sebenarnya sudah ada kalender Islam. Kalender bangsa Arab masa itu, nama bulannya, nama harinya, bahkan nama-nama hari dalam Islam itu sama dengan nama-nama hari di orang Yahudi dan Nasrani, karena ini rumpun bahasa Smith gitu ya. Ahad, Isnin, Selasa, hari Ahad, Isnin, Sabat, ya kan? Nah, jadi awalnya setelah 6 tahun Rasulullah wafat, waktu itu masih dalam kekhilafahan Khalifah Umar bin Khattab. Perluasan wilayah sudah banyak. Ada sahabat Nabi yang menjadi gubernur di Basrah, tiba mengirimkan surat kepada Umar, yang waktu itu Umar menjadi khalifah, merujuk pada surat yang pernah dikirimkan tetapi tidak tertulis tanggal, tidak tertulis tahun. Jadi sudah ada tanggal dan bulan, itu sudah ada. Nah, akhirnya, wah iya ya, pikir-pikir ini susah penghitungan surat utang piutang, mencatat data-data, kalau nggak ada tahunnya kan susah. Dalam tradisi Arab sebelumnya menamakan tahun dengan nama-nama yang lain yang dikenal saat itu, peristiwa yang terjadi. Makanya Nabi Muhammad lahir 12 Rabiul Awal, tahunnya apa? Tahun fil, tahun gajah. Tapi numbering, penomornya tidak ada, tahun keberapanya nggak ada. Nggak, akhirnya Khalifah Umar bin Khattab mengumpulkan sahabat yang lain. Gara-gara peristiwa tadi, Abu Musa al-Asy'ari ya. Lalu akhirnya mengumpulkan sahabat Nabi. Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali dipanggil, Tolhah dia panggil, Sa'ad bin Abi Waqqas panggil, Abdurrahman bin Auf panggil, ngumpul. Ya, kita harus menentukan penentuan tahun. Sebab kalau tidak tentukan tahun, penulisan Baitul Mal susah, zakat masuk, pajak dan lain sebagainya kan susah, ya kan? Akhirnya diusulkan, bagaimana kalau kita tentukan tahun pertama itu tahunnya Nabi lahir, kata dia. Oh, ada yang mengusulkan begitu. Gimana kalau tahun perang Badar gitu, gitulah. Waktu tahun Badar, oh enggak. Ada akhirnya usulannya ini. Ada juga yang bagaimana kalau pas tahun Isra Mi'raj misalnya. Terus akhirnya usulan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bagaimana kalau tahun pertama kita itu di awal pertama kali hijrah. Dan nanti namakan, akhirnya sepakat, udah kalau begitu tahun pertama ditentukan saat pertama kali hijrah. Nah, bukan berarti kemudian, kan kalau tahun baru Islam itu kan di awal di bulan Muharram ya, bukan berarti 1 Muharram itu hari di mana Nabi hijrah. Ini tahunnya maksudnya. Karena kalau misalnya buka kalender, justru Nabi itu hijrah itu di bulan September. Kalau dihitung tahun 1 hijrah. Tapi peristiwa penanggalan 1 Muharram itu bulan Juli, 16 Juli 622 Masehi kalau belum Masehi. Akhirnya setelah penentuan seperti itu, akhirnya kan pembukuan dalam Islam menjadi tertib. Jadi nama hari sudah ada, nama bulan sudah ada, nama tahun yang belum ada bisa. Jadi pentingnya kita memperingati tahun baru hijrah itu agar memaknai kita hijrah harus ngikut cara Nabi itu. Peristiwa
peristiwa hijrah itu harus dimaknai. Apa peristiwa? Mengapa ia menjadi peristiwa besar? Sebab sangat revolusioner. Yang tadinya terkekang, sahabat-sahabat Nabi, Nabi juga mau dibunuh waktu di Mekah. Waktu sebelum hijrah, wah, secara ekonomi umat Islam sudah betul-betul terkekang, teraniaya. Keluarga Nabi juga dalam ancaman, Nabi juga diancam membunuh, sahabat banyak yang disiksa. Gak akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Mekah. Itu adalah sesuatu yang sangat besar dalam sejarah. Punya harta benda, lahir di situ, hidup di situ, tiba-tiba harus terampas, harus tinggalkan semua, tinggalkan Mekah, lari pergi ke Madinah. Kan peristiwa besar. Ya, kita menandai sesuatu, kita meninggalkan sesuatu yang buruk, meninggalkan sesuatu yang tidak baik, menuju kepada kampung harapan, negeri harapan, yaitu Madinah. Suatu hal yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, kalau sekarang kita mau memaknai hijrah, hijrah maknawi, jadi maknanya aja. Ya, yang tadinya punya kebiasaan buruk, sering mabok-mabok, ya hijrah, jangan mabuk, ya. Yang tadinya suka mabuk, sekarang suka zikir, bagus tuh hijrahnya. Lalu yang tadinya di jalanan, sekarang nggak usah di jalanan, cari pekerjaan yang layak. Yang tadinya tidak sekolah, jadi sekolah. Yang tadinya tidak baik sama bapak ibunya, sekarang mulai baikan sama bapak ibunya. Itu hijrah. Semoga ada manfaatnya ini. Ayo kita ucapkan selamat tahun baru hijrah bareng-bareng ya. Selamat tahun baru hijrah. Oke, sekarang kita kasih lagu lagi deh. Yang tadi lagi.